Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Ya kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami akan menyampaikan renungan pagi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di surga. Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami memuji, memuliakan, besarkan namamu. Bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikanmu, kemurahanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu yang kami terima. Tuhan, pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Kasus-kasus kegelapan yang mengganggu pemikiran kami thanking semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, ya tinggalkan kehidupan kami. Kuasa Allah Roh Kudus yang kami undang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para sidang Jemaat GPD Tiberias Bogor. Pagi hari ini firman Tuhan yang kami sampaikan tentang janji hidup baru dan pembaruan di dalam Roh Kudus yang menjadi saksi Kristus ya. Sedangkan ayat pokok yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, kita lakukan pembahasan tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus menggerakkan roh untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara-saudara, ayat pokok tadi, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menggerakkan roh murid-murid dalam menyampaikan Injil. Saudara-saudara, pada Markus pasal 6 ayat 12-13, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa seorang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemberita Injil harus terlebih dahulu kita menerima kuasa Roh Kudus. Sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian para rasul-rasul memberitakan Injil seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 42. Perikopnya khotbah Petrus. Jadi semua kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab kamulah janji itu bagi anak-anakmu dan orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kemudian saudara-saudara, para rasul-rasul memberitakan Injil seperti pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka berjumlah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat saudara-saudara, lebih daripada 3.000 jiwa datang sekali penginjilan. Kemudian saudara-saudara, para murid-murid juga menyembuhkan orang sakit seperti yang terjadi pada Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap kepada mereka dengan harapan akan mendapat sedekah dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat ia berjalan sambil memuji Allah. Katanya mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya saudara-saudara, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para sidang jemaat GPI Tiberias Bogor, firman ini adalah suatu contoh dan pedoman bagi kita yang percaya dan yang memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita dalam menjadi saksi Tuhan dan menjadi pemberita Injil pada waktu-waktu yang akan datang. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur terima kasih kepadamu karena kami rasakan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang luar biasa telah membangunkan hati kami sehingga kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah kami dengar dari firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami dan pedoman sehingga kami dapat menyaksikan kebenaran firman-Mu kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami mohon ampuni kami dari segala salah dosa kami, kuduskan kehidupan kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun firman-Mu senantiasa berkata-kata dalam hati semua kami yang mendengar, para pendengar dan semua para sidang jemaat GPI Tiberias Bogor. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.